Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa Dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom. Kita akan membuka firman Allah dari Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada suatu hari Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret dan seperti biasa selalu banyak orang yang mengerumuninya. Yesus kemudian mengajar mereka tentang hal-hal dari kerajaan Allah. Dan ketika dia sudah selesai menyampaikan perkara-perkara dari kerajaan Allah, maka tiba-tiba saja Yesus memerintahkan kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Tentu saja pada saat itu Simon cukup terkejut karena dia tidak menyangka bahwa gurunya akan memberikan perintah seperti itu. Tapi pada akhirnya kemudian Simon mentaatinya. Walaupun sebelumnya Simon sebenarnya sudah berusaha dengan keras untuk menebarkan jala di seluruh danau itu. Tapi tidak seekor ikan pun masuk di dalam jala mereka. Saat itu Simon tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat itu Simon tidak mau mempertahankan pemikirannya sendiri. Dia kesampingkan apa yang dia pikirkan walaupun kelihatannya itu mustahil terjadi. Dan dia tanggalkan kekuatannya sendiri untuk bergantung mempercayai pada setiap apa yang diucapkan oleh Yesus. Sehingga itu yang mendorong hati Simon untuk mulai melakukan. Jala diambil, dia tebarkan kembali jala itu ke tempat yang dalam. Dan apa yang terjadi? Ternyata begitu banyak ikan masuk ke dalam jala itu sampai jala itu hampir koyak. Yesus sebetulnya di sini akan mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, yaitu kalau kamu akan mendapatkan ikan yang banyak, kamu jangan hanya menebarkan jala di tempat-tempat yang dangkal. Sebab di tempat-tempat yang dangkal tidak banyak ikan. Bahkan kamu sudah mengalami sendiri tidak seekor pun ikan masuk di dalam jalamu. Tapi kalau kamu mau menangkap ikan begitu banyak, sekarang kamu menebarkan jala ke tempat yang dalam. Dan kemudian Yesus mengaplikasikan atau memberi gambaran tentang menjala ikan ini untuk memberikan perintah berikutnya kepada murid-muridnya. Mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Sesudah apa? Sesudah mereka melihat hasilnya. Ternyata ketika kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan pikiran kami tidak mengandalkan keinginan hati kami hanya sekedar mentaatinya dan menebarkan jala ke tempat yang dalam, ikan begitu banyak masuk di dalam jala kami. Sampai jala ini hampir koyak. Yesus sebetulnya menjelaskan kepada mereka melalui apa yang sudah mereka alami, bahwa kamu akan begitu gampang memenangkan jiwa manusia. Masuk ke dalam jalamu, mereka bertobat kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu bertolak ke tempat yang dalam. Selama kamu menjadi orang Kristen yang berada di tempat yang dangkal, kamu tidak akan mungkin bisa memasukkan manusia ke dalam jalamu. Kamu tidak akan bisa memenangkan jiwa-jiwa baru. Kamu sudah lihat tadi, waktu kamu menebarkan jala di tempat yang dangkal, tak seekor pun ikan masuk dalam jalamu. Begitu juga kalau kamu tetap menjadi orang-orang Kristen yang berada di tempat yang dangkal, menebarkan jala di tempat yang dangkal, maka kamu tidak akan bisa memenangkan jiwa satu orang pun. Itu sebabnya kamu harus mulai bertolak ke tempat yang dalam. Allah memberikan perintah ini kepada Anda dan saya, bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tapi setiap orang Kristen yang sudah merasa hidupnya ditebus oleh Yesus. Yesus Kristus ada di dalam hatinya. Maka memenangkan jiwa itu adalah merupakan ketentuan mutlak, merupakan perintah utama untuk kita lakukan. Anda masih ingat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal yang ke-28? Di situ dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Perintah pertama adalah untuk mencari jiwa. Dan sesudah kamu memenangkan mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang sudah aku ajarkan kepadamu. Jadi semua yang aku ajarkan kepadamu itu bukan hanya untuk engkau pakai sendiri, tapi engkau harus mengajarkan kembali kepada orang lain. Kemudian di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-45 sampai dengan 49. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perhatikan, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan satu perintah. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya. Artinya berita Injil itu harus kamu beritakan kepada siapa saja. Dan perintah ini diberitahu oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum Roh Kudus turun. Berarti tindakan pertama yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi orang Kristen dan dipenuhi kuasa Roh Kudus adalah memberitakan Injil. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Walaupun Anda begitu sibuk dengan tugas-tugasmu, ataupun Anda menjadi orang yang begitu pendiam dan pemalu, atau Anda menjadi orang yang begitu penting, tokoh yang sangat berpengaruh di masyarakat, tapi perintah ini adalah perintah yang terutama sesudah perintah yang lain yang juga tidak bisa kita tawar-tawar, yaitu hidup di dalam kasih. Nah, itu sebabnya Yesus ingin menekankan kembali kepada murid-muridnya melalui perumpamaan. Dulu mereka disuruh menjala ikan supaya mereka sadar bahwa mereka sekarang punya tugas yang baru, yaitu menjala manusia. Tapi syaratnya kamu harus berani menebarkan jala ke tempat yang dalam. Jangan enggan, jangan malas, jangan takut tenggelam. Kalau engkau tetap berkanjang di daerah yang dangkal, tidak akan seorang jiwa pun mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Sekarang apa yang dimaksud dengan bertolak ke tempat yang dalam? Bagi kita orang-orang Kristen untuk bisa memenangkan jiwa begitu efektif, begitu banyak dan begitu gampang. Yang pertama, bertolak ke tempat yang dalam adalah sebagai orang Kristen kita jangan hanya menjadi orang Kristen yang dangkal. Dangkal dalam arti pengertian, pengetahuan tentang firman Allah. Sebab banyak orang Kristen walaupun dia sudah setiap minggu ke gereja, dia mempunyai Alkitab dan mungkin sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, begitu banyak pengertian-pengertian firman Tuhan tidak dia mengerti. Sehingga ketika dia mendapat satu masalah, dia mulai panik, dia mulai kaget, dia mulai stres, dia mulai syok, dia mulai bimbang, dia mulai ragu-ragu. Karena mereka kurang kuat di dalam pengertian akan firman Tuhan. Itu sebabnya sebagai seorang Kristen kita perlu belajar dan belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ada begitu banyak pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang akan diuraikan, diajarkan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus. Mengapa Allah memberikan Roh Kudus kepada kita? Sejak kita dilahirkan baru, salah satu tujuan utamanya adalah supaya Anda dan saya tidak tersesat dalam pengertian firman Tuhan. Supaya Anda dan saya bisa mengerti dengan benar pengertian akan firman Tuhan. Karena banyak orang Kristen tidak bisa menyerap semua kebenaran firman Tuhan, sehingga begitu banyak interpretasi yang disampaikan oleh orang Kristen, sehingga kadang-kadang satu dengan yang lain pengertiannya berbeda bahkan bertentangan. Itu yang membuat orang-orang Kristen sendiri kadang-kadang menjadi bingung. Loh, kata si A firman yang itu pengertiannya begini, kata si B firman yang itu pengertiannya begitu. Jadi mana yang harus saya percayai? Mana yang harus saya pegang? Mana yang harus saya aminkan? Saudara, saya punya seorang rekan, sekarang juga sudah jadi hamba Tuhan. Tapi pada waktu itu ketika kami mulai berlomba dalam iman, mulai belajar melayani dan sebagainya, kami cukup dekat. Tapi apa yang kami perhatikan, tiap kali kalau dia sedang memberitakan firman Allah kepada orang lain, dia katakan, nih ayat firman Tuhan ini mengatakan ini. Tapi ayat ini bertentangan dengan ayat yang di sini. Padahal sama-sama masalahnya tentang berkat misalkan, masalahnya tentang kesembuhan misalkan.
Tapi ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Nah, nanti kalau kita bandingkan dengan ayat yang lain, ini yang dua ayat ini juga bertentangan dengan yang ini. Padahal sebetulnya saudara, ayat satu dengan ayat berikutnya itu tidak pernah bertentangan. Kalau seandainya saja kita mau kerjasama dengan Roh Kudus dan merendahkan hati untuk belajar terus, mungkin Roh Kudus akan mengajar kita secara langsung atau melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapinya dengan baik, dibuka pengertiannya, pewahyunya tentang pengertian firman Tuhan, dan kita kemudian meresapi firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada satu ayat pun bertentangan satu dengan yang lain. Sebab satu ayat berkaitan dengan ayat yang lain. Bahkan ayat yang satu ini itu ada sambungannya dengan ayat yang lain. Itu sebabnya kita tidak bisa mengambil satu ayat saja di dalam setiap kita mengajarkan kebenaran kepada orang lain, tetapi kita harus kaitkan dengan yang lain. Dan itu juga mungkin yang mendorong penulis-penulis Alkitab ini menulis referensinya di dalam kitab suci kita. Sekarang diterbitkan buku konkordansi. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti ayat yang satu dengan ayat yang lain ternyata ada kaitannya. Dan ayat tentang berkat semua di situ tertulis tentang berkat. Ayat tentang kuasa Roh Kudus semua ditulis tentang kuasa Roh Kudus. Ayat tentang kesembuhan, kalau dalam buku konkordansi, semua ditulis tentang ayat-ayat kesembuhan. Supaya apa? Itu paling tidak menolong kita untuk bisa mengkaitkan antara pengertian ayat yang satu dengan pengertian ayat yang lain. Nah, itu sebabnya bukan hanya itu saja, bukan hanya pengertian firman Tuhan yang benar yang harus kita gali terus, tapi kita terus harus belajar begitu banyak rahasia yang akan disingkapkan melalui firman Tuhan, yang selama ini mungkin kita tidak terima dari hamba-hamba Tuhan. Bahkan kita juga tidak pernah mengerti dan tidak pernah membayangkan bahwa di dalam kerajaan Allah itu ada perkara-perkara yang luar biasa. Saudara ingat Paulus mengatakan kita ini diberi kepercayaan harta karun dalam bejana tanah liat. Harta karun itu apa? Berarti kekayaan kerajaan Allah yang masih begitu banyak. Itu akan dipercayakan kepada Anda dan saya. Nah, kalau kita tidak mau belajar terus menggali kebenaran firman Allah dengan tepat, maka akibatnya kita akan menjadi orang Kristen yang selalu berada di tempat yang dangkal. Tidak pernah punya keberanian untuk mulai memberitakan Injil, sebab kita merasa tidak cukup pengertian akan firman Allah. Kita takut ditolak, kita takut dicemooh, kita takut diremehkan, kita takut dibantah dan sebagainya. Tapi kalau kita belajar pengertian firman Allah dengan benar dan tepat, bukan berdasarkan interpretasi manusia, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan cara menangkap pelajaran firman Allah, maka selain iman kita bertumbuh, kita juga punya keberanian untuk mulai membagikan firman itu kepada orang lain. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk ditolong oleh Roh Kudus. Tapi sejauh manakah kita memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk mengajar kita terus menerus? Perkara-perkara dunia saja, kalau tidak diajarkan, kadang-kadang kita tidak mengetahui. Apalagi perkara-perkara kerajaan Allah yang bagi banyak orang masih terselubung. Tapi Allah sekarang akan menyingkapkan segala sesuatu bagi Anda dan saya, sebab sejak kita dilahirkan baru, kita bukan orang asing lagi di hadapan Allah, tapi bahkan kita menjadi anaknya. Seorang anak itu tidak akan pernah tidak mempunyai hak untuk mengetahui segala sesuatu apa yang ada di dalam keluarga itu. Tidak ada yang dirahasiakan di hadapan anak. Karena apa? Sekarang anak dan bapak dan ibu itu menjadi satu keluarga. Sama dengan kita sudah dilahirkan baru, kita adalah menjadi keluarganya Allah. Allah tidak akan merahasiakan segala sesuatu kepada kita. Bahkan ketika itu sudah disingkapkan, itu sudah diajarkan kepada kita, langsung Allah akan membawa kita kepada praktek. Supaya apa? Supaya Anda dan saya tahu bahwa firman Allah itu bukan hanya sekedar teori, tapi firman Allah adalah berkuasa. Itu pun diteguhkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari teori. Jadi kita hanya dengar teori melulu, tidak, tapi dari kuasa. Kuasa ini yang mendorong untuk pengertian firman Allah itu menjadi bukti. Dan kapan pengertian firman Allah itu menjadi bukti? Roh Kudus akan membuktikannya kepada kita kalau kita mulai beritakan firman Allah ini kepada orang lain. Kalau kita sudah mendapat pengertian yang benar tentang firman Allah ini dari Roh Kudus. Nah, itu sebabnya belajar, dan Allah
bisa pakai kita secara langsung untuk mempelajarinya, tapi Allah juga bisa pakai orang-orang lain untuk menjadi berkat bagi kita. Sekarang hal yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa menangkap begitu banyak jiwa dengan bertolak ke tempat yang dalam adalah mengapa Yesus memerintahkan mereka bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala di situ? Sebab kita semuanya tahu di mana dalam sebuah danau atau lautan atau samudera atau sungai, tempat yang paling dalam di situ pasti banyak airnya. Tempat yang paling dalam di situ pasti banyak ikannya. Berbeda dengan tempat yang dangkal. Tempat yang dangkal itu banyak batu-batu. Tempat yang dangkal banyak lumpur-lumpur, banyak sampah-sampah tertimbun di situ. Jadi percuma kamu menebarkan jala di situ, yang kamu dapatkan batu. Tapi kalau kamu menebarkan jala ke tempat yang dalam, kamu akan mendapatkan ikan. Sekarang kalau tempat yang dalam itu dipenuhi dengan air, air itu juga menggambarkan urapan Roh Kudus. Bagaimana dengan efektif dan efisien engkau bisa menangkap begitu banyak jiwa, merebut hati banyak orang untuk kemudian bertobat mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau engkau senantiasa hidup dalam urapan Allah. Kita harus mulai bertobat untuk mulai mengandalkan kekuatan diri sendiri. Banyak orang Kristen kalau di gereja menerima urapan begitu gampang, tapi ketika dalam praktek sehari-harinya dalam kehidupannya, dia tidak lagi mengandalkan urapan, tapi dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mulai mengandalkan manusia. Dia mulai mengandalkan teknik-teknik, trik-trik yang sudah direkayasa begitu rupa dari otaknya. Kalau kita mau menangkap begitu banyak jiwa dengan gampang, kita harus senantiasa hidup dalam urapan. Sebab perkataan firman Allah tidak akan mampu mempengaruhi seseorang tanpa kuasa yang menyertainya. Dan bagaimana firman Allah itu mengalirkan kuasa? Kalau orang yang menyampaikannya hidup dalam urapan. Kalau orang yang menyampaikannya tidak hidup dalam urapan, walaupun dia begitu bagus cara berpidato menyampaikan firman Allah, cara memberitakan tentang firman Allah kepada orang lain, tapi firman itu seperti kering. Firman itu tidak seperti aliran air yang akan menyiram tanah hati yang gersang. Firman itu tidak akan mampu merebut hati banyak orang. Itu sebabnya hidup dalam urapan dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena ternyata hidup dalam urapan itu akan membuat segala sesuatu menjadi mudah. Hidup dalam urapan ternyata segala sesuatu menjadi begitu banyak pintu yang terbuka. Dengan urapan ternyata kita tidak menjadi lelah. Tapi dengan mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan gampang menjadi lelah. Saudara, kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, begitu padat beberapa bulan terakhir ini pelayanan saya, dan pelayanan saya bukan hanya sekedar ngomong biasa. Anda tahu sendiri pelayanan kami adalah pelayanan yang masuk di dalam roh. Apa yang kami alami sebetulnya pada saat kami melakukan pelayanan di dalam roh? Seluruh energi tersedot keluar. Sepertinya tenaga itu tersedot keluar bersamaan dengan mengalirnya urapan bagi banyak orang. Belum waktu-waktu yang begitu padat. Dan saya sendiri harus memperhatikan diri saya sendiri, supaya sesudah saya memberitakan Injil, jangan saya ditolak di hadapan Allah Bapa. Orang lain nanti disambut oleh Yesus, oh sabarlah hai hambaku yang setia. Ternyata saya ditendang oleh Yesus, enggak, engkau hambaku yang jahat. Karena saya tidak memperhatikan kehidupan rohani saya juga tidak mau. Itu sebabnya sesibuk apapun saya tetap harus mendisiplin kerohanian saya dengan Tuhan. Kalau saya mengandalkan kekuatan sendiri, saya sudah akan jatuh sakit. Tapi saya merasakan kesegaran yang baru setiap hari. Karena apa? Saya tidak mengandalkan kekuatan daging saya. Kalau saya berpikir, aduh capek, terus saja pelayanan, terus saja begini. Kalau saya mulai berpikir ke arah daging, saya tahu saya akan menjadi lemah. Karena pada saat saya berpikir ke arah daging, berarti level roh saya, tingkat roh saya lagi turun. Tidak di hadirat Allah, berarti saya tidak mengandalkan urapan, saya tidak hidup dalam urapan, saya hidup lagi dalam daging. Saya bukan hanya lelah, tapi kemudian menjadi flu, menjadi pegel-pegel, sakit. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sangat buruk. Tapi karena saya mengandalkan urapan, ternyata tidak ada kelelahan sedikit pun. Sebab apa yang terjadi di alam roh, semuanya itu yang bekerja adalah urapan. Walaupun saya harus berteriak dengan mulut saya, bukan berarti terus Roh Kudus sendiri gentayangan dia akan berteriak-teriak, "Hayo keluar dalam nama Yesus." Bukan, tapi tetap pakai mulut saya, tetap pakai tubuh saya, tetap pakai tenaga saya,
Tapi cepat-cepat ketika semua itu mulai mengalir, Roh Kudus menggantikan yang baru, Roh Kudus menggantikan yang baru. Itu yang membuat kesegaran yang terus-menerus di dalam diri saya. Dan saya percaya itu juga terjadi pada hamba-hamba Tuhan yang terbiasa hidup dalam urapan. Tapi berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang tidak hidup dalam urapan. Satu hari khotbah sekali, nanti liburnya 1 minggu. Nanti kalau dapat jadwal lagi, ya dah nanti minggu depan. Nanti 1 kali khotbah dalam 1 hari, liburnya 1 minggu lagi. Mengapa? Karena mereka mengandalkan kekuatannya. Sedangkan urapan Roh Kudus seperti air, selain bisa menyegarkan orang lain, tapi juga menyegarkan diri kita sendiri. Jangan orang lain yang kita layani menjadi seger, masalahnya selesai, bersukacita sampai bisa dancing in the spirit. Kalau sudah itu kita yang kitanya yang layu, seperti kembang yang kurang siraman air. Itu pasti ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Kita tidak terbiasa hidup dalam urapan. Tapi kalau kita hidup dalam urapan, kita seperti dimandikan dalam aliran air yang sejuk, terus menyegarkan kita. Sehingga sekalipun menghadapi badai, menghadapi tantangan, tidak akan tenggelam dan dikalahkan oleh badai itu, namun duduk di atas badai. Siapa yang mengangkat dan mengerjakannya? Urapan. Itu sebabnya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan ini sebenarnya juga bisa terjadi dalam diri Anda. Anda akan selalu menjadi berkat di mana saja Anda berada. Kalau Anda terbiasa hidup dalam urapan, mengandalkan urapan. Banyak orang Kristen hanya sekedar tahu ada urapan Roh Kudus. Oh, bisa menggoncangkan tubuh saya. Oh, bisa membuat saya mengerti kalau baca firman sekarang. Oh, bisa memberikan damai di hati saya. Tapi selebihnya, apakah hidup Anda terus bergantung kepada urapan Roh Kudus? Kita harus terbiasa hidup tidak dipimpin oleh pikiran, tidak dipimpin oleh perasaan, tapi dipimpin oleh urapan Roh Kudus. Dan urapan Roh Kudus tidak akan pernah menyimpang daripada firman Allah. Dan firman itu juga merupakan makanan pokok yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau orang Kristen hidup dalam urapan Allah, terus-menerus dia akan haus dan lapar kepada makanan pokoknya, yaitu firman Allah. Tapi orang Kristen yang tidak hidup dalam urapan, cukup saya makan firman seminggu sekali di gereja, dengar pendetanya khotbah. Cukup nanti kalau saya punya problem lagi cari-cari, aduh Tuhan saya punya masalah, Kak firman-Mu berkata apa Tuhan? Itu bukan orang yang lapar dan haus kepada firman, tapi orang yang lapar dan haus kepada firman. Firman itu betul-betul merupakan makanan yang pokok bagi hidupnya. Kalau kita mau setiap perkataan yang kita ucapkan terjadi, kita harus terbiasa mengandalkan urapan. Sehingga kita juga percaya perkataan yang kita ucapkan melalui mulut kita itu adalah perkataan yang disertai dengan urapan. Begitu pentingnya dan memang sudah melekat dalam pikiran dan jiwa kita bahwa makanan pokok sebagai orang Kristen adalah firman Allah. Itu sebabnya kalau sebentar saja belum baca firman, rasanya kok lapar ya. Ada sesuatu yang belum kita makan. Harusnya kita juga berpikir yang sama. Orang Kristen yang hidup dalam urapan terus akan membutuhkan firman Allah. Karena dia tahu firman Allah akan menjadi fondasi yang begitu kuat untuk urapan itu terus menerus memancar di dalam hidupnya. Orang Kristen kelihatannya bisa hidup dalam urapan, tapi kalau dia tidak kuat di dalam firman Allah, urapan itu gampang padam. Tapi kalau orang Kristen kuat di dalam firman, maka urapan di dalam dirinya terus-menerus akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi gampang saja kalau Anda merasakan kering, Anda merasakan rasanya tertekan, Anda merasakan seperti putus asa, tidak bersemangat. Itu karena Anda kurang makan firman. Begitu Anda makan firman, langsung kenyang, kuat lagi engkau. Amin. Dan tiba-tiba urapan yang kelihatannya tadi padam memancar dan semangat gairah untuk memberitakan Injil bergolak lagi. Tiba-tiba kalau setiap ketemu orang sekarang bilang, ini dia ikan, ini dia ikan, ini dia ikan, ikan yang siap masuk jala kita. Beberapa tahun yang lalu ketika kami habis mengadakan KPP di Jakarta, biasa pada hari terakhir sambil pembagian sertifikat itu selalu ada ruang kesaksian. Ada seorang nona yang tadinya nona ini acuh tak acuh sekali dengan ajaran-ajaran yang kami sampaikan. Tapi anehnya sekalipun acuh, dia penasaran juga, pengen tahu. Tapi ternyata setelah ikut KPP beberapa session, jiwanya sudah masuk di dalam pengajaran firman yang benar. Mulai terbangkit semangatnya untuk ya mestinya kita setiap di mana saja kita harus memberitakan Injil. Jadi dalam kesaksian itu dia bilang begini, saudara, tadinya sebelum saya ikut KPP,
Kalau saya ketemu orang, apa yang terlintas dalam otak saya? Kerjasama apa yang bisa saya lakukan dengan orang ini? Karena dia wanita yang sudah cukup usia tapi belum menikah ya. Jadi itu sebabnya saya bilang Nuna. Dia wanita yang cukup gesit, cukup cekatan, apalagi di bidang bisnis. Jadi kalau ketemu dengan orang, selalu pikirannya apa yang bisa saya jadikan kerjasama dengan dia. Nanti ngobrol-ngobrol, kenalan, ngobrol, sasarannya juga begitu. Apa yang bisa saya kerjakan dengan dia? Selalu begitu. Tapi sesudah ikut KPP dia bilang, sekarang ternyata berubah. Yang berbicara di otak dan hati saya, roh saya, kalau setiap ketemu orang, ini dia ikan yang siap masuk dalam jala saya. Akhirnya saudara, begitu cepat dia memenangkan banyak orang. Nah, karena apa? Karena dia sekarang mulai makan terus firman Allah. Urapan mulai bekerja di dalam dia, sehingga setiap kali ketemu orang, rasanya hati ini mendidih sekali kalau tidak mau ngomong Injil. Injil itu merupakan tugas yang pokok, tugas yang penting bagi orang ini, termasuk bagi Anda dan saya. Siapapun Anda, biasakan di mana saja Anda berada, hadirkan Injil plus urapannya. Melalui apa? Melalui mulut saudara, melalui kehadiran Anda. Jangan di mana Anda saja berada, Anda mencari pekerjaan dunia buat menguntungkan diri sendiri. Anda mencari kesenangan untuk kepuasan diri sendiri. Tapi di mana saja Anda berada, sadarilah bahwa saat itu, di tempat itu, Allah sedang menugaskan engkau untuk menghadirkan Injil dan urapannya. Sebab setiap pemberitaan Injil itu akan diteguhkan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itu sebabnya hal yang ketiga untuk kita bisa menebarkan jala ke tempat yang dalam, sehingga begitu banyak ikan yang masuk dalam jala kita. Sesudah urapan, kita harus mulai hidup dalam iman. Kalau iman kita masih iman seperti orang dunia, tidak berani mempercayai setiap perkataan firman Allah, tidak berani bergantung kepada Allah, maka Anda tidak akan pernah punya beban untuk memberitakan Injil kepada orang lain dan memenangkan jiwanya. Karena Anda masih berpikir, aku saja masih terlalu banyak masalah, aku saja punya penyakit satu-satunya ini juga gak sembuh-sembuh, penyakit jantung ini loh gak sembuh-sembuh. Anda tidak cukup iman untuk mengatasinya sehingga mengalami kemenangan. Nah, kapan iman itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar? Kalau kita mulai melatihnya dari hal-hal yang kecil, terus kita setia dengan menghadapinya pakai iman, menghadapinya pakai iman, menghadapinya pakai iman, menghadapinya pakai iman. Ternyata untuk menghadapi problem-problem dan penyakit yang besar-besar, kita sudah tidak kaget lagi. Yang begini ini sudah biasa jadi makananku. Dan kalau aku menghadapinya dengan iman, selalu berhasil. Bukan hanya soal sakit penyakit, soal keuangan, soal kehidupanmu sehari-hari, soal masa depan, problem apa saja hadapi dengan iman. Dan iman itu adalah musuh besar kepanikan, kekhawatiran, dan kecemasan. Kalau mulai terlintas kekhawatiran, kepanikan, kecemasan, itu harus segera ditendang keluar. Sebab iman tidak bisa bertahan selama kecemasan, kekhawatiran, kemudian kebimbangan, ketakutan masih menyelinap di dalam pikiran kita. Dan iman bertumbuh karena apa? Pendengaran akan firman Allah. Jadi kalau kita kuat dalam firman, iman begitu kuat. Saya sebenarnya terkesan dengan bapak-bapak panti kosrat zaman dulu. Imannya luar biasa. Zaman saya belum lahir secara daging, juga belum lahir secara rohani. Anda mungkin pernah baca bukunya Bapak Smith Wigglesworth. Kemudian satu lagi, Father Schemer, yang mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa sampai menghebohkan dunia. Bukan hanya dunia materi tapi juga alam roh. Itu sebabnya mereka banyak dibenci oleh orang-orang Kristen yang lain atau hamba-hamba Tuhan yang lain, karena bersikukuhnya hidup di dalam iman yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ya, yang begitu tidak bisa dengan iman kita. Kalau nggak segera bertindak mencari pertolongan orang lain, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kita bisa keluar dari masalah? Tapi orang yang hidup dalam iman tidak. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya iman ini bisa memecahkan masalah dan memberikan kemenangan kepada saya. Bagaimana Pak Smith Wigglesworth? Dia dipakai oleh Roh Kudus membangkitkan orang mati sampai sebanyak 13 kali. Itu yang sempat dicatat oleh penulis bukunya. Bagaimana dia menyembuhkan orang yang sakit kanker dengan cara yang sangat aneh sekali. Sekalipun saya percaya orang yang sakit kanker itu imannya tidak sehebat Pak Smith. Pak Smith bilang, lepaskan dia. Saudara pasti sudah tahu apa yang bakal terjadi dengan ibu ini. Akan terjatuh di atas panggung. Kedebuk. Oh, itu
jemaat mulai heboh. Hamba Tuhan tidak punya kasih, tidak punya belas kasihan. Masa orang sakit dilepaskan begitu saja? Tapi Pak Smith bilang, angkat lagi dia. Sudah diangkat, lepaskan dia. Jatuh lagi, gerebuk. Wah, mulai geger itu jemaat. Ini Pak Smith bilang, diam. Saya tahu persis apa yang Roh Kudus katakan kepada saya. Saudara, indah sekali kalau orang Kristen hidup dalam iman yang begitu kuat karena penuh dengan firman Allah, maka dia juga begitu mempercayai apa yang dikatakan Roh Kudus. Dan apa yang dikatakan Roh Kudus selalu benar. Karena Roh Kudus tidak pernah berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari Allah Bapa. Dan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya Allah Bapa semuanya sudah tertuang di dalam firman Allah. Jadi ini Pak Smith ini walaupun disuruh Roh Kudus mengangkat dan menjatuhkan orang yang begitu lemah karena sakit kanker, dia tidak ragu-ragu. Dia tidak berpikir, mana mungkin orang kanker bisa disembuhkan dengan dijatuh-jatuhin begini. Dan dia mungkin juga imannya bisa tergoyahkan ketika jemaat mulai protes. Masa mendoakan orang sakit begitu? Dalam otaknya jemaat, kalau mendoakan orang sakit itu dilus-lus, betul nggak? Mana bagian yang sakit itu dilus-lus ya, sambil dihibur dengan kata-kata udahlah, pokoknya Tuhan mengasihi engkau. Apa saja yang terjadi itu karena Tuhan mengasihi engkau. Dan Tuhan tahu yang terbaik. Mau sakit kok dibilang yang terbaik. Banyak orang Kristen itu menipu. Karena Pak, imannya tidak sampai. Itu adalah tipuan gombal. Itu rayuan gombal kalau orang dunia bilang. Itu tidak akan menyembuhkan. Mungkin hanya menyenangkan hati, tapi tidak ada mujizat. Pak Smith lain, dia keras sekali. Dan ketika dia suruh lepaskan lagi itu ibu dan disuruh angkat lagi, apa yang terjadi? Betul-betul mujizat. Itu gumpalan daging bercampur darah segar itu sudah tergeletak di atas panggung. Baru semua jemaat tepuk tangan dan mereka jadi malu. Karena apa? Karena mereka tidak paham hidup dalam iman itu seperti apa. Mereka pikir Pak Smith ini tidak punya belas kasihan, ini nekat, ini ngawur. Tapi begitu mereka melihat hasilnya, oh ternyata hidup dengan iman itu seperti itu yang sebenarnya tidak masuk di dalam akal. Tapi Roh Kudus memerintahkan. Dan dia tidak ragu-ragu untuk pernyataan Roh Kudus karena dia hidup dalam iman. Percaya apa yang terjadi, mujizat terjadi. Nah, masih banyak lagi tentu saja hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Dan mujizat yang dilakukan oleh Pak Smith itu juga luar biasa. Tidak heran kalau setiap saya membaca kembali buku itu, walaupun sudah sekian kali saya membaca bukunya, rasanya ada sesuatu yang menghidupkan saya. Karena apa? Karena kehidupannya adalah kehidupan yang disertai urapan dan iman. Itu yang memberi kita hidup. Orang Kristen akan merasa senantiasa hidup kalau dia hidup dalam urapan dan hidup di dalam iman. Sepertinya roh saya bergolak. Sepertinya saya tiba-tiba bilang, iya saya juga bisa bilang begitu. Aduh, Tuhan itu luar biasa. Dan sepertinya saya hidup lagi di zaman Pak Smith dulu. Saya merasakan begitu banyak orang sakit, tiba-tiba mereka melompat-lompat kegirangan memuliakan Allah. Karena apa? Karena disembuhkan dalam kebaktiannya Pak Smith. Nah, saya tidak tahu apakah Anda juga mau melangkah menuju ke sana. Tapi kalau Anda tidak mau, Anda akan mengalami banyak hal yang akhirnya Anda akan mengalami kekalahan. Dan sesudah Anda mengalami kekalahan, Anda akan menjadi lelah. Kalau Anda menjadi lelah, gairah Anda, cinta Anda kepada Tuhan, roh Anda akan menjadi pudar kepada Tuhan. Tapi kalau kita hidup dengan iman, menjadi bergairah, excited. Wah, semuanya serba indah, semuanya kelihatannya serba baru, walaupun mungkin hal-hal yang kecil. Pada waktu habis malam kasih Allah di sini, ada seorang ibu, dia sekarang kebaktian di Kedaton. Dia mendekati saya, dia bilang, Ibu, sebetulnya sejak saya mengikuti kebaktian di RDSB dan semua kegiatannya, waduh, saya tuh dapat berkat luar biasa. Wah, dapat berkat luar biasa. Sampai hal-hal yang tadinya tidak saya mengerti, hal-hal yang rasanya tidak mungkin bisa saya lakukan, itu bisa saya mengerti dan bisa saya lakukan dan bisa saya terapkan sehari-hari. Saya sekarang berani menghentikan obat bagi anak saya. Kalau dia sakit, saya doakan dia sembuh. Saya sendiri sakit, saya berdoa sendiri sembuh. Dan masih banyak lagi. Saya doa peperangan rohani tentang satu perkara berhasil. Dan pokoknya banyak deh Bu, rasanya gak bisa ngomong. Tapi sebenarnya hati ini sudah pengen banget bersaksi. Saya bilang sebenarnya kalau lagi power itu, praise, worship and prayer, hari Kamis kan diberi kesempatan untuk bersaksi. Kenapa gak bersaksi? Saya tuh baru cuma saya masih mikir. Tapi pengalaman saya ini sehebat orang lain gak ya? Karena saya pikir kecil-kecil. Saya bilang, siapa bilang kecil?
Anda bisa menghentikan memberikan obat kepada anaknya kalau sakit dan Anda doakan sampai sembuh. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu adalah lompatan iman yang Anda alami selama ini. Bayangan dari anak yang terikat kepada obat. Kalau sakit apa dikit kasih obat, sakit apa dikit kasih obat. Sekarang seorang ibu berani menghentikannya. Padahal ibu ini seorang diri, suaminya sudah meninggal, masih muda. Kamu berani menghentikannya dan dengan iman kamu doakan dia. Kamu percaya dalam dirimu ada urapan sampai sembuh. Biasanya seorang ibu kalau mendoakan orang lain berani, hatinya mantap, hatinya tidak takut mengalami risiko. Tapi kalau mendoakan anak sendiri, aduh siapa sih seorang ibu yang tega sama anaknya? Saya ditelepon sama seorang ibu di Jakarta lagi. Dia tukang doakan orang sakit, banyak orang lain yang sembuh dia doakan. Tapi ketika anaknya sakit panik dia. Saya coba sudah berusaha dengan iman Bu, tapi kok gagal ya. Akhirnya saya mikir, aduh kok saya tega amat sih sama anak saya, tidak mau ngasih obat. Coba kalau anak saya sampai mati gimana? Saudara, banyak orang-orang seperti itu. Tapi ibu ini dia berani mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Karena sebenarnya pengajaran, urapan dan hal yang kami sampaikan kepada Anda itu berguna untuk praktek sehari-hari. Itu sebabnya kami tidak berkhotbah dengan bahasa dan cara yang begitu muluk-muluk dan suara yang menyeramkan. Apa adanya. Karena firman untuk kebutuhan kita sehari-hari dalam menghadapi problem, dalam menghadapi situasi ini, situasi begitu. Nah, kalau firman Allah diajarkan dengan cara yang begitu muluk-muluk dan tinggi-tinggi, tidak bisa dipraktekkan untuk sehari-hari. Dan itu juga sebabnya kesaksiannya juga kesaksian sehari-hari. Keluarga yang jatuh miskin, orang yang sakit, orang yang mengalami problem di ambang perceraian dan sebagainya. Nah, itu adalah pengalaman seorang ibu, bagaimana dia mulai belajar hidup dalam iman. Dan saya mendengarkan apa yang dia lakukan bukan iman yang jalan santai, tapi dia memasuki lompatan iman. Saudara tahu orang melompat itu pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain yang lebih jauh lagi. Dan lebih dalam lagi pengertian orang melompat adalah dari satu tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Orang Kristen yang mau memasuki lompatan iman, dari mulai level kehidupan kekristenan yang amburadul, banyak masalah, banyak problem, semua dihadapi dengan kekuatan manusia, kekuatan sendiri, sampai eleh terus gitu ya. Sekarang mulai dihadapi dengan iman. Oh, ternyata kemenangan demi kemenangan itu adalah sesuatu yang membanggakan. Harusnya disaksikan kepada orang lain itu apa? Untuk membangkitkan iman. Itu juga sebabnya setiap khotbah kami, pengajaran kami selalu diwarnai dengan kesaksian. Sebetulnya untuk apa? Bukan untuk menyatakan kepada Anda bahwa kami adalah orang-orang hebat yang dipakai oleh Allah dan Anda tidak, bukan. Tapi untuk membangun iman Anda. Nih loh, kalau dengan Tuhan tuh sampai bisa terjadi seperti ini. Tapi kuncinya iman. Amin. Iman bukan hanya sekedar teori, bukan sekedar Anda percayai, tapi harus mulai Anda praktekkan. Dan yang keempat, untuk kita bisa menebarkan jala ke tempat yang dalam, sehingga begitu banyak ikan yang masuk dalam jala kita, begitu mudah kita memenangkan jiwa-jiwa baru, ketaatan. Kita kembali kepada Simon tadi. Kalau seandainya saat itu dia tetap berkanjang pada pemikirannya, Guru, bukankah kami semalam-malaman sudah mencari ikan ini, menebarkan jala, tapi tidak seekor ikan pun masuk dalam jala kami? Kalau dia tetap berkanjang ke situ, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan ikan yang begitu banyak. Tapi pemikiran itu cepat-cepat dia buang, walaupun sempat tercetus dari mulutnya, dan dia mulai mempercayai perkataan Yesus dan mempraktekkannya. Bagaimana Anda bisa dipakai untuk memenangkan begitu banyak jiwa? Dan dengan gampang, kalau Anda mulai mempercayai setiap perkataan Yesus, walaupun perkataan itu tidak masuk akal sekalipun, Anda mulai mempercayai setiap perintah Yesus, walaupun perintah itu kelihatannya berat, dan Anda kemudian mempraktekannya. Baru Anda sadar, oh ternyata apa yang diperintahkan oleh Yesus tidak terlalu sukar, sebab yang mengerjakannya bukan saya, tapi urapan Roh Kudus dan iman di dalam saya. Begitu juga dengan pengertian firman Tuhan yang benar. Itu yang membuat kita mulai berani melangkah dengan pasti. Tapi kalau Anda menjadi orang Kristen yang dangkal-dangkal saja, jangan harap Anda bisa memasukkan begitu banyak jiwa masuk dalam jalamu, membuat orang bertobat kepada Tuhan Yesus. Pilihan sekarang ada di tangan Anda. Apakah Anda mau menjadi orang Kristen dangkal, atau orang Kristen yang bertolak ke tempat yang dalam, sehingga begitu banyak jiwa dimenangkan. Dan jangan lupa bahwa setiap pemberitaan Injil itu ada bukti yang meneguhkannya.
Buka Markus pasal 16 ayat yang ke-17, 16 sampai dengan 20. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi setiap pemberitaan Injil yang disampaikan oleh orang yang hidup dalam urapan, orang yang hidup dalam iman dan punya pengertian firman Allah yang benar dan dasarnya benar, maka tanda-tanda itu akan menyertainya. Siapa saja, tidak hanya terkecuali hamba Tuhan ini atau hamba Tuhan itu, atau orang Kristen ini, orang Kristen itu, tapi semua saja, termasuk Anda dan saya. Jadi tanda-tanda Allah yang besar, dahsyat, luar biasa menyertai orang-orang Kristen, itu adalah anugerah Allah yang dipercayakan kepada setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan mulai mau melangkah bergerak maju. Tapi kalau Anda walaupun percaya, iya percaya kalau saya memberitakan Injil pasti tanda-tanda Allah menyertai saya, tapi tidak mulai melangkah, tidak mulai bergerak, ya tanda-tanda itu tidak akan nampak. Jadi tanda-tanda itu akan mulai muncul kalau engkau mulai bergerak memberitakan Injil, maka Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yesus ingin sekarang, karena waktu sudah sangat singkat, segala sesuatu bekerja dengan instan, termasuk dalam memenangkan jiwa. Zaman dulu masih banyak orang Kristen berdoa, ya Tuhan, 1 bulan asal 1 orang saja bisa saya menangkan, itu sudah cukup. Tapi zaman sekarang 1 bulan 1 orang terlalu lama. Itu sebabnya kalau kita mulai tidak segera mengembang ke kanan dan ke kiri, kita kehabisan waktu, kita kehabisan kesempatan, kita kehabisan tempat. Ruang gerak kita makin sempit, ikan-ikan mulai sangat sedikit untuk punya kesempatan kita masukkan dalam jala. Kita memang tidak berharap seperti itu, tapi apa salahnya kita berjaga-jaga. Selagi waktu ada, kesempatan begitu terbuka lebar, hayo kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Yang merasa jemaat saja, itu kan Bu Daud. Kita kan jemaat yang perlu diasuh, dibina, didoakan kalau sakit, diselesaikan kalau punya problem. Di sini tidak ada namanya jemaat biasa. Sejak engkau lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus, engkau adalah murid-murid Yesus. Dan semua perintah yang diberitakan oleh Yesus kepada murid-muridnya di sini, itu berarti juga sama perintah Yesus yang diberikan kepada Anda dan saya untuk kita lakukan. Kalau orang Kristen hidup dalam urapan dan iman kepada Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil. Amin. Setiap kurungan bisa didobrak, kita tetap bisa mengembang ke kanan dan ke kiri. Saya dapat peneguhan ayat dari Yesaya 54 dan 55, bahwa bangsa-bangsa itu aku percayakan kepadamu, bahkan keturunanmu akan menduduki kota-kota sunyi, keturunanmu akan merebut bangsa-bangsa. Nanti dibaca Yesaya 54 dan 56. Lapangkanlah tempat kemahmu, mengembang ke kanan dan ke kiri, canangkanlah patok-patokmu, jangan menghematnya. Orang Kristen sudah saatnya jangan menghemat urapan Roh Kudus untuk mulai membuat kita berani memberitakan Injil, mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08-222-703-0006. Sekali lagi di 08-222-703-0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center,
Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.